Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Usaha Chess teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas partai final World Blitz Chess Championship 2025 antara Magnus Carlsen melawan Rising Star, yaitu Nodirbek Abdusattorov. Di sini Nodirbek bermain sebagai putih dan Magnus Carlsen bermain sebagai hitam. Sebelumnya pada turnamen Open, yaitu pada keseluruhannya, yang peringkat pertama itu ada Arjun Erigasi, terus kemudian ada Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, dan Nodirbek Abdusattorov. Dan selanjutnya di partai semifinal, Magnus itu berhasil mengalahkan Fabiano Caruana dan Nodirbek berhasil mengalahkan Arjun Erigasi. Dan ini adalah partai terakhir mereka di puncak final World Blitz Chess Championship 2025 yang sangat-sangat seru teman-teman. Bagaimana sih keseruannya? Langsung aja kita lihat ya. Di sini Nodirbek main sebagai putih dan memainkan langkah E4. Carlsen membalas dengan E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. A6, gajah ke petak A4, kemudian kuda petak F6, D3, B5, gajah ke petak B3. Di sini bisa saja putih itu selanjutnya bisa bermain seperti A4, kemudian untuk men-challenge atau mematahkan pion yang cukup kuat ini di petak B5 teman-teman, atau bisa juga bermain seperti C3, gajah ke petak B2, kuda ke petak D2, rokade pendek, dan nantinya bisa kuda ke petak F1 dan ke G3 sesuai apa yang ingin dimainkan oleh Nodirbek. Oke, gajah E7 dan benar saja A4, benteng petak B8, makan, kuda C3, rokade pendek. Sejauh ini memang masih teori teman-teman, tapi bisa kalian perhatikan di sini posisi keduanya masih cukup seimbang ya. Oke, rokade pendek oleh putih D6, H3, H6. Kedua pemain mencegah pemain lawan untuk mengendalikan gajahnya ke petak D4, dan hitam juga tidak ingin melihat gajah ke petak D5 dengan memainkan langkah H6 dan juga H3 ini teman-teman. Lanjut, gajah E3 mengembangkan gajah oleh putih. Magnus menjawab dengan benteng E8, kuda ke petak E2, persiapan kuda ke petak E3, dan gajah ke petak E6 mengajak pertukaran gajah yang cukup kuat dari putih teman-teman, karena gajah di sini sangat-sangat luar biasa kalau misalkan tidak dimakan. Oke, gajah makan, benteng makan. Opsi lainnya adalah seperti pion F makan di petak E6. Di sini juga salah satu opsi yang bisa dimainkan oleh Magnus teman-teman, dengan nantinya bisa ide seperti D4 dan juga D5 dan juga D4 untuk lebih lagi mengontrol pusat permainan. Tapi kelemahannya ya Magnus harus lebih berhati-hati dengan petak putih, karena petak putih ini cukup lemah dan suatu saat bisa terjadi pengorbanan perwira oleh putih. Oke, setelah makan, benteng makan, C3, dan benar saja D5, menteri petak C2, B4, benteng D1, benteng menteri petak C8, kemudian menteri petak A4 teman-teman. Di sini tujuan lain selain Magnus mainkan langkah benteng petak E6, yaitu dengan memakannya agar tidak terjadi double pion di file E, adalah Magnus ingin melindungi kudanya sekaligus dengan bentengnya. Kalau pion makan tadi gerakan seperti menteri A4 oleh putih, maka Magnus harus mencari cara lain seperti melindungi gajahnya, melindungi kudanya dengan main langkah menteri petak B7. Oke, karena di sini sudah dilindungi teman-teman, bentengnya sudah melindungi kudanya, jadi Magnus tidak perlu khawatir lagi. Oke, pion makan, kuda ke petak E7 juga persiapan, yaitu kuda ke petak G6, bener banget. Kuda ke petak G6 nantinya. Oke, Magnus mainkan langkah itu dan benteng B1 makan, dan terjadi tukar menukar pion lagi di pusat permainan. Pion makan di E4, benteng menyerang menteri teman-teman. Benteng menyerang pion di petak C3 dengan melangkah benteng ke petak C6. Magnus bisa selain melakukan langkah ini untuk menyerang pion, nantinya juga bisa misalkan ada gerakan benteng ke petak B8, Magnus bisa bermain seperti menteri A6 atau menteri ke petak E6 teman-teman. Tujuannya sama. Kalau menteri benteng ke petak B8, Magnus main langkah menteri ke petak A6. Di sini menteri bisa makan, terus bisa makan kembali, dan posisi keduanya masih cukup berimbang atau equal. Benteng C8 menyerang pion, Magnus ada gerakan benteng ke petak C6 melindungi pion sekaligus menyerang pion di ini teman-teman. Kemudian ada gerakan bishop D2 mencegah Magnus untuk memakan pion di petak C3, dan seterusnya nanti bisa berkembang kembali karena posisi ini masih cukup seimbang. Oke, tapi setelah gerakan benteng ke petak B8 oleh Nodirbek, Magnus lebih memilih untuk memainkan langkah menteri ke petak E6. Tujuannya sama, menghindari pertukaran menteri dan juga tetap menjaga
pusat lebih aman teman-teman, karena menteri di sini lebih banyak mengontrol banyak petak daripada menteri ke petak 6. Oke, Magnus ingin menjaga menterinya supaya tetap menjaga kemenangan teman-teman. Kalau menterinya Magnus hilang, kemungkinan draw itu lebih banyak. Jadi setelah gerakan menteri petak E8 menyerang gajah 2 kali, dan di sini langkah terbaik adalah mainkan langkah seperti benteng petak A6, setelah menteri petak B7, kemudian raja petak H7 teman-teman. Dan putih itu memiliki gerakan seperti benteng C8, menyerang pion di C7 ini 2 kali. Dan Magnus bisa melindunginya atau lebih memilih skak terlebih dahulu juga bisa. Skak di A1, kemudian raja petak H2, dan gajah ke petak D6. Ini juga salah satu variasi yang bisa dilakukan oleh kedua pemain. Tapi di sini Magnus lebih memilih untuk makan pion di petak C3. Karena ya pion adalah pion teman-teman. Unggul pion tetap aja unggul pion. Sangat-sangat berpengaruh nantinya di permainan endgame atau permainan akhir. Kuda petak F5 mulai mencoba lebih lagi menyerang, karena di sini gajah itu sedang ada dalam pin teman-teman. Kalau kalian bermain sebagai hitam lalu bermain raja ke petak H7, maka bisa aja benteng makan, kuda makan, dan menteri makan teman-teman. Di sini posisi putih itu benar-benar unggul, karena selain unggul dalam kualitas, dia juga masih menyerang pion lemah hitam di petak G7 ini. Oke, tentunya Magnus tidak memainkan langkah raja ke petak H7 karena dia tahu itu sangat berbahaya. Magnus memilih untuk melindunginya dengan memainkan langkah kuda ke petak D7, benteng menyerang menteri, salah satu gerakan intermezzo juga, supaya menterinya bisa lari. Tapi Magnus harus berhati-hati memilih tempat teman-teman. Ada beberapa tempat dengan pelayaran menteri ini kalian tidak bisa bermain kuda ke petak E7 ya untuk melindungi, karena ada gerakan menteri makan, kuda makan maksudnya, terus gajah tidak bisa makan, hanya menteri makan, dan ini tentu saja akan berbalik unggul oleh putih. Oke, jadi Magnus memiliki beberapa tempat seperti menteri ke petak C6, menteri ke petak B3, dan mungkin bisa juga ke petak C4. Jika menteri petak B3 itu sangat jauh untuk melindungi beberapa perwiranya, ada gerakan seperti kuda ke petak H4 ataupun H4 aja, seperti G5 juga salah satu opsi juga. Tapi di sini kayaknya terbaik H4, H5 itu bisa mengacaukan pertahanan hitam teman-teman. Oke, jadi Magnus harus berhati-hati dan dia memilih gerakan yang benar dengan memainkan langkah menteri petak C6, mencoba untuk menukar menteri, dan non-read back menerimanya, menteri makan, dan H4. Benteng mengajak pertukaran lagi, non-read back tidak ingin melakukan pertukaran, kuda petak F6, kuda petak D2, melindungi pion di petak E4 ini ya karena diserang. Oke, kuda mengajak pertukaran, dan di sini selain mengajak pertukaran juga menggarpu benteng. Putih bisa menjawab dengan benteng petak C7 atau makan jika mau. Makan, pion makan, benteng E8, benteng petak C6, dan H5, gajah menyerang kuda, kuda melarikan diri, kuda E4, F6, gajah petak D2, kuda menyerang benteng, dan benteng petak A6. Dan di sini Magnus sedikit lebih unggul karena pion putih itu hilang teman-teman di petak F5 yang cukup kuat ini. Jadi kemungkinan putih untuk melakukan kemenangan itu lebih besar ya guys ya. Oke, G3 melindungi pion di petak H4 ini. Raja mulai melakukan manuver untuk membantu penyerangan. Raja G2, Raja G6, benteng A4, benteng petak C8, benteng petak A2 dari non-read, kuda petak D4, gajah E3. Kedua pemain masih mencoba untuk menempatkan perwira-perwiranya ke posisi yang lebih tepat. Gajah petak D6, kuda mengajak pertukaran, dan non-read menerimanya karena di sini sebenarnya memang equal posisinya atau draw. Tapi kita lihat apakah Magnus bisa mengkonversi keunggulan pion ini menjadi kemenangan, ataukah non-read yang akan membuat posisi sampai akhirnya adalah draw. Oke, raja F5, benteng petak A7 dan G6, raja benteng A2, benteng C4, benteng menyerang gajah, gajah menyerang benteng. Kedua pemain masih melakukan manuver, dan di sini terlihat seperti ada dalam pin ini gajah, dan non-read back misal melakukan sedikit taktikal atau gerakan pengecoh seperti gajah ke petak D2. Jika Magnus tidak berhati-hati seperti mainkan langkah raja petak E5 ini, non-read back bisa melakukan gerakan gajah ke petak D2 teman-teman. Terus misalkan ada gerakan F5 ya tentu saja akan kalah perwira dari hitam ini. Oke, Magnus tepat sekali mainkan langkah raja ke petak E4, kemudian
Kemudian raja ini tuh melindungi beberapa tempat ya, ada D5, ada D3. Jadi jika seperti gerakan tadi, Magnus memainkan langkah gajah ke petak D2, ada gerakan seperti raja itu ke petak D3 tuh, menyerang benteng. Oke, jadi putih di sini harus berhati-hati. Oke, noted back. Benteng petak A2, gajah mengajak pertukaran di petak D4 dan gajah ke petak H6. Di sini kemudian gajah petak D3, skak, benteng menutup dan noted back lagi-lagi menerimanya. Oke, Magnus di sini benar-benar unggul satu pion aja teman-teman. L4 di sini melindungi pion ya di petak F6, dan di sini kedua pemain itu sudah berada pada posisi waktu yang sangat tipis teman-teman, di bawah 10 detik. Jadi sangat-sangat tegang. Oke, raja petak D3, gajah petak H6, gajah petak E5, dan di sini nanti melakukan gerakan blunder dengan main langkah gajah ke petak C1. Langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Nodirbeck pada posisi seperti ini adalah tetap menjaga gajahnya di tempat ini, gajah ke petak G7, untuk mencegah hitam main langkah F5, karena kalau F5 maka gajah hitam akan hilang. Dan di sini opsi yang bisa dilakukan oleh hitam nantinya untuk tetap mengembangkan permainannya seperti raja ke petak D2, dan bisa lagi gajah petak F6, kemudian raja petak D3 lagi-lagi, dan gajah petak H6. Karena kalau misalkan kalian bermain seperti ini terus ada gajah petak H6, kalian tidak bisa bermain D3 ya teman-teman, D3 maksudnya. Karena kalau E3 ya bisa gajah makan dengan tempo skak, dan otomatis posisinya adalah benar-benar draw. Oke, tapi karena masih ada satu pion, dan di sini Nodirbeck melakukan gerakan blunder dengan main langkah gajah petak E1, dan Magnus memanfaatkan kesalahan ini dengan memainkan gerakan terbaik yang bisa dilakukan oleh hitam. Apakah kalian bisa menemukannya teman-teman? Coba kalian bisa pause dulu videonya untuk menemukan gerakan terbaik yang bisa dimainkan oleh hitam pada posisi ini. Apakah kalian sudah menemukannya teman-teman? Dan bener banget, gerakan terbaik di sini adalah bukan gerakan gajah, tapi E3. Kenapa gerakan E3 terbaik? Karena alasannya adalah jika Magnus menghindarinya, misalkan mungkin seperti F3 ataupun F4, maka tentu saja ada E2 skak, dan raja harus melindunginya. Bisa melindungi di E1 ataupun di F2, tapi keduanya tidak masalah. Misalkan E1 maka ada skak oleh gajah menutup dan skak, dan raja berpindah, dan ini akan otomatis menang oleh Magnus Carlsen teman-teman. Dan gerakan apa lagi yang bisa dilakukan oleh putih? Jika pion makan, maka tentu saja gajah makan di petak E3, dan pion di H4 ini tidak ada yang menjaganya, dan otomatis akan dimakan oleh gajah. Benar banget. Jadi mau tidak mau Nodirbeck memakannya dengan gajah, tapi Magnus ada gerakan, benar-benar gerakan yang luar biasa lagi. Follow up dari gerakan E3 adalah gajah makan G3. Jika pion makan, maka raja makan, dan Magnus unggul pion. Tetapi di sini rajanya itu jauh lebih aktif membantu penyerangan. Seperti gerakan raja ke petak G2, ada F5, kemudian raja ke sini lagi, ada gerakan raja F3, dan pionnya akan kalah. Oke, setelah gerakan ini Nodirbeck memakan langkah gajah ke petak G5, dan Magnus memakan pion makan gajah di petak G5, dan pada posisi ini Nodirbeck Abdusattorov itu menyerah teman-teman. Kenapa menyerah? Ya karena gerakan terbaik di sini kan ini ya, pion makan gajah di petak G3, dan ini ada gerakan pion makan, dan raja itu semakin mendekati ini pion. Bisa kemudian raja ke petak E3, raja ke petak G2, kemudian raja F4, raja H3, dan tentu saja akan kalah teman, raja F3, dan posisinya akan jauh lebih unggul oleh hitam. Oke teman-teman, mungkin segitu saja untuk video kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Salam Gen Nosumus, kita satu keluarga. Dadah.